para asatid, para sepuh bini sepuh, hadirin yang dirahmati Allah, wabil khusus yang saya hormati dan muliakan, guru kita bersama beliau Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri, Al-Habib Abu Bakar Al-Lattas, Al-Habib Muhammad Al-Jufri, Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Lattas, Al-Habib Segaf bin Mustafa Al-Munawar, dan semua para habaib yang hadir pada malam hari ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat saya kepada antum semua. Begitu juga para kiai, wabil khusus Kiai Haji Jufri, Kiai Masnun Al-Hafidh, Kiai Gusanto, Kiai Rustam, kemudian Kiai Miftahul Huda, dan semua para kiai yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat saya kepada panjenengan semua. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izinnya, dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia untuk menggapai ridha-Nya. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi perkumpulan yang penuh rahmat, penuh berkah, penuh maghfirah dan qabul hajat. Amin Allahumma. Salawat serta salam terus menerus kita lantunkan atas junjungan kita Nabi besar Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika bukan karena Nabi Muhammad, maka kita akan jauh daripada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, pada malam hari ini adalah pembukaan majelis di rumah ini, yang mana kemarin dialokasikan di pondok, karena alhamdulillah di waktu ini kita sudah mungkin untuknya dimulai lagi, yang mana minggu kedua bertepatan di rumah dan minggu keempat bertepatan di Pondok Anwarus Sofi. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam kebaikan-kebaikan, khususnya hadir di dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, majelis-majelis salawat. Amin Allahumma amin. Berikutnya kita akan dengarkan nasihat pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan dari Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri. Harap didengarkan ya. Jangan ada yang ngobrol sendiri, jangan ada yang sibuk dengan HP-nya, jangan ada yang sibuk dengan dunia. Sudah kita lepas dulu dunia kita, setengah jam atau 1 jam kita dengarkan nasihat beliau, apa yang beliau sampaikan, dan jadikan nasihat-nasihat guru-guru kita ini cahaya bagi kita, yang dapat menyinari hati-hati kita, dapat menyinari rumah-rumah kita, dan menjadi cahaya-cahaya untuk keluarga-keluarga kita. Amin Allahumma amin. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bin nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin, imamil anbiya mursalin, safwatil khalqi ajma'in, wa huwal habib rabbil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa in ja'altahu sahla, fa bi qudratika wa judika wa karamika wa ihsanika ij'al kulla sa'bin wa hazanin sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama, yang kita muliakan, para habaib, para kiai, para masyayikh, para hafidhul Quran, para alim, wabil khusus sahibul bait Sayyidina Al-Am Al-Habib Ahmad Ibn Al-Ali bin Mahdar bin Ahmad As-Sagab, waladil Maimun Habib Ali bin Ahmad As-Sagab, dan semua para habaib yang hadir, para kiai yang tidak saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat. Semoga beliau-beliau Allah berikan sehat afiat,
panjangkan umur dalam taat dan takwa, selalu diberi kesabaran, diberi selalu kemuliaan, diberi kekuatan dan kemampuan, dan selalu mengajak kita dan diizinkan oleh Allah untuk mengajak kita ke jalan yang diridhai oleh Allah, jalan yang telah ditunjukkan dan dilalui oleh kekasih Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga beliau menyampaikan kita kepada keridhaan Allah dan mempertemukan kita dengan datuk beliau yang paling mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, para rawuh jamaah ratib maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubun Nabi sampai lali aku jenenge. Foto prai-prai ini breng-breng orang. Hubun Nabi, cinta kepada Nabi, yang semoga benar-benar dengan nama menjadi doa bagi kita digolongkan orang-orang yang cinta kepada Nabi. Dan dengan berkah cinta Nabi kita mendapatkan kemuliaan kelak kumpul bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berada di bulan Safar yang disebut ulama Safarul Khair, bukan safar yang penuh dengan bala dan musibah. Walaupun ada riwayat yang menyampaikan di bulan Safar itu diturunkan untuk 1 tahun jumlah atau ketentuan dari Allah, bala untuk 1 tahun, musibah untuk 1 tahun, dan itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ente ngatur. Kita ini kadang untung ya, kalau saya bilang untung malaikat ini tidak nurut sama kita. Malaikat kalau nurut sama kita bingung malaikatnya. Sebelah sini minta hujan, sebelah sana jangan hujan, sebelah sini minta angin, sebelah sana bilang jangan angin. Malaikatnya bingung. Untung nurut kalau awake dhewe malaikat udah stres kabeh. Untung malaikat itu nurut perintah dari Allah. Ane awake dhewe nuruti kali hawa jenengan ya. Jenengan nurut hawa nafsu apa nurut kali Gusti Allah? Hah? Jarine Gusti Allah ning lakone nuruti hawa nafsu, ngaji pilih-pilih awake dhewe. Nggih napa nggih? Lho bener nek sing apik dipilih gak apa-apa, ning kadang pilih-pilih gak pas ngono lho, pilihane macam-macam. Ngaji selama menghantarkan kita kepada Allah, bismillah. Ngaji menghantarkan kita kepada Rasulullah, bismillah. Tapi ngaji nek ke kelompokku tok, oh naudzubillah. Seperti yang pernah diingatkan abah saya itu ngomong, kalau majelis baik itu kamu datangi justru penuh dengan keberkahan. Tapi nek wis majelis niku ngomong sing paling apik, sing nyekel senajan wali. Abahku ngomong dudu wong biasa, senajan wali ngerti iso mabur iso ilang, tinggalno cepet-cepet. Nek sing nyekel wong biasa meneh ora rasa bingung. Sing nyekel wali tinggalkan cepet-cepet. Kenapa? Tidak ada kebaikan di majelis ini. Sudah timbul kesombongan, sudah timbul penyakit, sudah timbul macam-macam urusannya, bukan mau mencari ridha Allah. Alhamdulillah kita masih kumpul di bulan Safar ini, yang bulan Safar penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Kenapa? Kita masih dimuliakan oleh Allah dengan iman dan Islam, dan itu sudah merupakan kemuliaan, modal kita untuk menunjukkan bahwa kita ingin bertakwa kepada Allah. Dan masih ada majelis, alhamdulillah kita masih hadir majelis, kita masih kumpul di majelis, kita masih bisa cari ilmu, mendapatkan ilmu yang paling kecil yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sering kita sampaikan, kita ulang-ulang, kita omongkan, kita ulang-ulang lagi, kita sampaikan lagi. Barang siapa keluar dari rumah menuju satu majelis untuk dapat ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Janjinya golek surga itu gampang. Cari surga itu mudah, nggak repot, nggak susah, gampang. Tapi ternyata yang menjadikan tergelincir untuk masuk neraka ya banyak dan gampang. Contohnya zaman saat ini itu gampang Pak surga. Contohnya apa? Di handphone itu. Tapi jembit, punya sopong bumi. Ini jenengan kan punya grup berapa? Ada grup Hubun Nabi, grup ini. Tulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke jeder. Udah mau coba? Bismillah. Ku Habib Hasan wis bismillah kok apa ya? Maca sih bismillahirrahmanirrahim. Berpahala apa enggak? Berpahala apa enggak? Sing maca wong 100 pahalane piro? Berpahala kan? Gampang apa susah? Tapi malah biasanya digunakan macam-macam. Mau cari pahala gampang, enak. Kalimat tulis aja kalimat Allah. Orang buka baca Allah. Maksudnya apa tuh? Kan bocor sih. Allah. Pahala.
Cari pahala gampang, tapi yang menjadikan tergelincir juga gampang. Tapi Allah sudah memberikan kepada kita kunci yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Salah satunya tadi, jenengan keluar dari rumah, datang ke satu tempat, ada niat cari ilmu, sahhalallahu thariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan menuju surga. Enak. Makanya maaf, di catatannya para alim ulama, orang-orang saleh, catatannya para sadah alawiyin, salafun saleh, orang-orang yang mulia, mereka saat mau kerja, mau silaturahim, mau ziarah, hadir maulid, hadir tahlil, hadir apapun, terselip ada niat mau cari ilmu. Kabeh ilmu sing dadekno ridane Gusti Allah. Senajan ilmu niku bab urusan dunia. Urusan dunia artinya jenengan ki gak ngerti carane dagang. Aku pengen ngerti carane dagang sing bener piye. Ben apa ya aku wong dagang niate golek untung. Nah aku entuk untung alhamdulillah mulya aku iso nyumbang rono rene. Aku iso bantu, aku iso maringi fuqara, aku iso maringi anak yatim, aku iso bantu pondok pesantren. Niate apik. Lho ridane Gusti Allah niku. Dunya mboten dunya ning dunya dadi kemuliaan akhirat. Ilmu. Makanya semua nabi dan rasul itu tidak ada yang goblok. Semua nabi dan rasul tidak ada yang bodoh. Para wali pun begitu, tidak ada wali bodoh, tidak ada. Kalau ada wali bodoh, sing ngomong bodoh itu kurang ajar, paling kurang ajar. Semua wali itu punya ilmu, cuman kadang awake dhewe gak tekan ilmune. Semua wali jadi kan itu. Gak ada orang jadi wali kecuali dipilih sama Allah. Gak mungkin Allah pilih orang yang bakal menjadikan orang lain celaka. Nanti tidak akan ada celaka namanya orang cari ilmu mencari ridho Allah. Makanya ilmu itu kemuliaan. Kenapa? Contohnya kabar hadir di majelis ilmu, para malaikat mintakan ampun kepada Allah. Istighfar saka malaikat. Kabar lain apa? Binatang-binatang atau semua hewan yang ada di laut mintakan ampun kepada Allah. Jadi ibaratnya wong ngaji biasa majelis ilmu, dosane gak resik iku bangetan berarti. Lho jumlah makhluk di laut berapa? Ada yang bisa ngitung? Ada yang pernah sensus di sana? Ada yang pernah sensus jumlah penduduk laut? Tidak ada yang pernah tahu ya? Jumlah malaikat ada yang pernah sensus? Penduduk malaikat yang tinggal di wilayah Indonesia ternyata cuma 1000. Ada yang pernah hitung? Tidak ada yang tahu jumlah malaikat. La ya'lamu junuda illahu. Tidak ada yang tahu tentaranya Allah kecuali Allah. Salah satu makna tentara di sini malaikatnya Allah. Mintakan ampun. Jadi setiap jenengan hadir majelis ilmu, jenengan keluar dari rumah untuk cari ilmu itu malaikat juga mintakan ampun. Penduduk laut mintakan ampun. Tidak diampuni, tidak resik-resik dosane. Berarti kebangetan tumpuane dosane iki sak piro kok sampai tadi. Makanya enggak ada ruginya, dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Todongan apa ya, Pak? Suarane ra mlebu mate. Jadi ilmu itu akan menjadikan kita mulia. Makanya alhamdulillah masih banyak majelis-majelis ilmu yang akan mengantarkan kita kepada pintu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya ilmu ada di dalam diri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk makhluknya Allah. Makanya sungguh beruntung kita ini dijadikan oleh Allah umatnya Nabi Muhammad. Semua ilmu disampaikan, bahkan kunci-kuncinya tadi yang sederhana, semuanya dibukakan oleh Nabi Muhammad. Terus cekelen kunci ini. Nek jenengan ning ngarep pintu ra nyekel kunci, gembokan ya ora bakalan sing buka. Kuncine ra buka. Kuncinya sudah dikasihkan, maka kita berharap kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan majelis-majelis seperti ini. Bertambah iman kita, bertambah Islam kita, bertambah taat kita, bertambah takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita ke dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali, masih di dalam bab adab dukhulil khala. Adab tentang masuk ke dalam kamar mandi atau kamar kecil atau toilet atau WC dan lain-lain. Yang sudah disampaikan, pertama untuk masuk itu kaki kiri, keluar kaki. Jadi prakteknya apa? Mesti ngomong ngelurut tok.
Ketoke mlebu kanan metu kiri iki. Model tawakal ini, model tawakal. Alhamdulillah kemarin hadir majelis, masya Allah, yang ceramah top. Ceramahnya, masya Allah. Tentang apa? Pokoknya top. Tentang apa? Pokoknya enak. Gak ngerti apa sih disampaikan. Melakoni tekan di. Ya ikhwani, kalau kita mau pingin meningkat iman kita, tingkatkan ilmu kita. Ilmu nur, ilmu itu cahaya. Dan tidak akan bertambah iman seseorang kecuali ilmunya bertambah. Dan ilmu itu nanti akan menjadikan kita untuk prakteknya. Wattaqullah. Nanti kita kalau ingin praktek dengan ilmu, tujuannya apa? Takwa sama Allah. Wa yu'allimukumullah. Engkau bakal diajari kali Gusti Allah. Maka terkadang banyak ulama-ulama itu tertambah ilmunya. Habib Ali itu setiap baca Quran bertambah ilmunya. Habib Ali bertambah ilmunya, kenapa? Dia baca Qurannya untuk takwa sama Allah. Sehingga apa? Allah sudah janji, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah engkau kepada Allah, Allah akan tambahkan ilmu. Makanya kalau mau rusak satu zaman, ulama-ulamanya diambil sama Allah. Ya kan? Kalau sudah ulama-ulama diambil, itu berarti tanda merusaknya zaman. Yang lebih rusak lagi, tidak ada yang meneruskan ulama itu. Ulama diambil banyak, parahnya gak harus terusno. Muridnya akeh, muridnya masya Allah, tapi gak harus terus ke perjuangannya. Dalam hal ini mengajak benar-benar orang mencari ridhonya. Jadi cuma status pinter, rata-rata kata sing keblinger. Ya naudzubillah. Sekarang mulia ilmu. Ilmu ini mulia kalau tujuannya menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya praktek gampang kan masuk kamar mandi. Oh, kalau perlu tulis di depan kamar mandi. Tidak boleh masuk kecuali kaki kiri dulu. Nek perlu siap rantai lebok sikil kananku bableke jantol. Nek mlebu kamar mandi di sini pasti. Enggak mau kalah dengan kaki kiri, pasti maksa untuk masuk dulu. Oh, tak rantai di sana. Biasa aja. Biar apa? Setiap orang nanti punya cahaya. Dan itu menjadi cahaya. Jenengan kalau ngamalkan sunnah Nabi dengan mata, itu mata nanti bercahaya, mulut bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya, dan insya Allah nanti lebih dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Selawatnya itu cahaya. Nih kalau terus gak ono tahun doniliane kan kita Nabi bingung. Masya Allah umatku selawatnya sewu, masya Allah. Nih kelakuannya kok ancur-ancuran. Ya masya Allah, nih minum tangan kiri. Nek makan, masya Allah, kanan kiri kerja kabeh. Tahu susur, kanan megang tahu, kiri megang. Wis kelakuan biasanya awake dhewe ngono. Jare ini musuh mbek setan, ning kerja sama mbek setan. Makane koyo jenengan sing ngomong. Jadi seperti itu. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Dan tidak membawa sesuatu daripada nama agung Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Allah, ayat Quran ataupun sobekan dari Al-Quran ataupun kemuliaan-kemuliaan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dengan sekedar simbol kemuliaan. Contohnya kadang gambar apa? Sandalnya Nabi. Itu kemuliaan. Kalau kita memuliakan Nabi ya jangan dibawa masuk. Kalau kita punya jaket, kita punya kaos atau kita punya baju simbol ada di sini hubbun Nabi, ono gambari atau tulisannya bahasa Arab Nabi, yang jelas kalau di sini Nabi kan gak mungkin awake dhewe tulisannya hubbun Nabi, Nabi sapa Suparjo kan gak ono. Apa Nabi sing kemarin ngaku-ngaku tampil ban sing tahun piro ya? Nabi tampil ban kerjane tahun berapa itu? Hah? Masih ingat enggak? Ada Nabi kerjanya tampil ban. Lucu ya? Berarti pekerjaan sunnah tampil ban. Nabi terus pasti tertujunya kepada Nabi Muhammad. Kalau kalimat ini bawa masuk kamar mandi, tidak pantas. Jenengan tidak hormat, tidak ada pengagungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak masuk tutupan atau kepalanya terbuka, tutupin pakai kopiah, minimal pakai tangan. Kalau mandi pakai anduknya tutupin kepala. Karena dalam riwayat Rasulullah SAW, kau tidak tahu apa yang setan taruh di atas kepala. Berarti satu hal yang tidak baik. Gak mungkin setan maring-ning dasmu mahkota kemuliaan, gak mungkin. Setan yang stres itu pasti. Gak mungkin. Pasti setan niatnya kerusakan atau penyakit. Dan juga tidak dengan kaki apa bahasane Jawa ngodok, tidak pakai sandal. Makanya
Di rumah itu biasakan pakai sandal. Cuman imanku kamar mandi ya pakai sandal hilang. Dipindah mulai. Itu sunnah. Jadi masuk kamar mandi pakai sandal. Dan insya Allah kalau jalan kan sunnah Nabi. Orang itu sehat. Karena yang dijalankan Nabi itu semuanya menjadikan sehat. Hasilnya kesehatan jasmani dan rohani dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam bab gampang yang masalah air wudu, bab kita punya wudu, diusahakan punya wudu. Rasulullah dalam sabdanya apa? Kalau ada orang keluar terus kena musibah, jatuh, kepleset, nopo, dia tidak punya wudu, jangan salahkan orang lain, salahkan dirinya. Kenapa tidak punya wudu? Masalah wudu itu tidak masalah. Jadi wudu ini satu hal yang mulia buat kita, jangan sampai kita tidak punya wudu. Jadi wudu bukan cuma nuteni sholat, kebiasaan orang. Kalau dia jaga wudu, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qul inda dukhul bismillah a'udzubillah minar rizqin najis al-khabisil mukhbis asyaitonir rajim. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dengan Allah dari rizqin najis, dari kotoran dan najis, dari apa? Jin laki ataupun perempuan dan syaitan yang dilaknat. Oleh begitu, setan jus buta kabeh nek ketok. Jenengan jangan dikira masuk di kamar mandi buka aurat itu tidak ada yang lihat, setan deloki. Tapi udah baca ini mereka tidak bisa lihat, tidak dibolehkan, tidak diizinkan lihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun di kamar mandi masih tidak dianjurkan untuk buka aurat. Makanya orang-orang dulu banyak yang kalau mandi itu pakai sarung. Saya ingat Habib Zain, mbah saya itu kalau di depan kamar mandi ada sarung yang pasti dicantolkan. Itu kalau masuk kamar mandi, mau mandi itu biasanya pakai sarung ketuk. Kayak orang-orang desa mandi di sungai, ternyata itu bukan kalau mandi sungai ya bener, mungkin mandi sungai itu ya ngawur. Jadi pakai tutupan aurat, tidak mau buka aurat. Sehingga ada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca itu. Wa indal khuruj ghufranak alhamdulilladzi adhaba anni ma yu'lini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Kalau sudah keluar baca doanya ghufranak, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah menghilangkan dariku apapun yang menyiksa diriku, yang menyaksikan diriku. Makanya orang mama tidak bisa kencing sakit. Gitu? Orang tidak bisa buang angin jadi sakit. Orang tidak bisa buang air besar sakit. Makanya orang bisa mengeluarkan air kencing, bisa buang angin. Tapi mama kalau yang maaf buang angin jangan terus ngawur di majelis. Alhamdulillah, kenapa? Barkantut, ngawur. Artinya satu hal yang diri kita ini kalau ditahan nggak bisa, jadi penyakit. Dikeluarkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah. Mengeluarkan telah menghilangkan apa yang bakal menyiksa diriku, wa abqafiya ma yanfa'uni, dan menyisakan nurah cara bahasa Jawa, menyisakan apa yang bermanfaat bagi diriku. Jadi yang kita makan enggak semuanya keluar, enggak semuanya diolah, ada yang dikeluarkan, ada yang diolah. Dan itu dengan doa ini ya makannya jadi sehat. Gampang. Tapi insya Allah dari kita belum ada yang ngamalkan ini. Belum. Ketok dasarnya ketok. Kerunguan tersebut. Jadi cuma baca doa ini itu kalau masalah sehat afiat dikasih sama Allah. Tapi kita nggak pernah. Makanya kalau kita cuma pakai dalil Nabi kan biasanya cuma pakai dalil apa kita? Nabi sehat, nggak pernah sakit, dikirim dokter dari Mesir, dokternya nggak ganggu. Alasannya apa? Rasulullah kan mengatakan, nahnu qaumun, kita satu kaum tidak makan kecuali lapar dan tidak berhenti, kalau berhenti tidak nunggu kenyang. Awal dhewe nek ngeleh orang ngeleh mangan. Bar maulud mangan, ning kono mangan, ketemu konco mangan. Warak yo rakitan warak mangan. Terus pingin sehat, warak kadang bandul terus sehat. Artinya Rasulullah kalau makan tidak pernah maksa, nunggu sampai meleh banget ya ora. Artinya normal manusia, normalnya manusia. Kowe dadi awak mungkin normal loh, seperti biasa. Tapi ada hal yang kita tinggalkan termasuk apa? Doa ini yang dijalankan para alim ulama.
bersyukur kepada Allah, yang bakal jadi penyakit dihilangkan, yang bakal manfaat masih ada. Ini termasuk hal yang sederhana. Wayan bagi antu iddan nabla qabla qada'il hajah wa an la tastanji bil ma fi mawdil qada'il hajah. Disunnahkan untuk menyiapkan batu atau yang hukumnya seperti batu, istinja bil hajar, mensucikan diri dengan batu. Karena termasuk satu kaum yang dipuji sama Allah, penduduk Kuba. Itu mendapatkan pujian dari Allah karena mereka memakai kemuliaan istinja dengan dua, bersuci dengan dua, batu dan air. Jadi mereka biasa naruh di kamar mandinya itu batu-batu yang dalam keadaan kering, bersih, suci, dengan hukum seperti batu. Karena kalau belajar fikih nanti tahu yang namanya batu, dimaksud batu ini kok apa wae. Itu digunakan untuk istinja. Jadi kalau bersihnya pakai batu dulu, terus baru disiram pakai air. Itu sunnah, termasuk kemuliaan, mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fihi qaumun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di situ ada satu kaum yang sangat suka untuk bersuci dan Allah cinta kepada kebersihan, kesucian. Maka apalagi kalau kita di Hadramut, itu biasanya kamar mandi mereka ada batu disediakan di situ. Banyak kamar mandi model yang lama-lama itu di dalam mereka, di kamar mandi mereka ada batu, ada air, tetap ada. Itu jadi wa'an tu'id dan nabla qabla qada'il hajat. Menyiapkan batu dulu sebelum qada'il hajat, untuk pembuang hajat. Dan tidak beristinja di tempat buang hajat, karena takutnya nyiprat. Makanya najis ini berapa banyak orang yang tidak tahu masalah istinja, masalah bersuci, itu berbahaya. Kita sholat, ternyata sholatnya bablas angin. Baju kecipratan najis, kita tidak tahu sholat. Ya malaikat janjane, kayak jari ini, saya kan banyak di media, aku janjane minggu ini wedi dosa. Paham? Malaikatnya ngono, ceritanya iki kaya ngene. Aku kejanjane minggu ini wedi dosa. Wong iki salat ning tak guyoni. Kenapa? Ngawur. Wudunya bener, wudunya baik, wudunya pas, tapi ternyata dia bawa najis, tidak tahu. Kenapa? Kecipratan. Itu termasuk berbahaya. Maka harus berhati-hati. Istinja harus berhati-hati, tidak di tempat dia berbuang hajat, takutnya nih jadi geser. Kecuali yang kamar mandi sekarang sudah lebih modern, lebih bagus dan macam-macam, agak berkurang. Contohnya seperti itu. Tapi kalau yang hati-hati, yang kalau kencing di situ, apalagi yang tergenang airnya, kalau sampai nyiprat, takutnya kita sholat nggak tahu, ternyata masih bawa najis, sholatnya nggak sah. Maka kalau sudah sholat nggak sah, catatannya belum sholat. Ini awal dia protes, malaikat saya ini sholat tak pernah tinggal, saya malah di sholat pertama, bahkan di depannya imam. Nekat berarti. Tapi kenapa catatannya tidak ada sholat? Ngawur tuh. Tak delok catatanmu bener, kowe wudu salatmu ning ngarep masyaallah, khusyuk tenanan, hudure tenanan, wudumu ya genah, ning sarungmu najis. Katokmu najis. Napa kecipratan? Loh, saya kan enggak tahu. Ya salahmu enggak tahu, ngawur kowe. Kan ada aturannya, sudah diajarkan oleh Nabi, diajari para alim ulama. Makanya kan Rasulullah bab termasuk tentang buang air kecil, berapa banyak orang yang disiksa di kuburannya karena masalah buang air sederhana, tapi menjadikan celaka. Wa antas tapri'a minal baul bitanah nu'i wan nakri salasa. Dan tadi kalau buang air bersih, menyiram di atas tempat buang air kecil atau buang air besar, itu hukumnya makruh. Dikatakan li'anna hukmuhu makruh, hukumnya makruh karena yang menjadikan hal yang tidak baik. Dan nanti menjadikan was-was. Biasanya penyakit was-was. Penyakit was-was itu biasanya dari masalah kesucian. Orang punya penyakit was-was biasanya dari masalah kesucian. Kalau sudah masalah kesucian, nanti tempat nongkrongnya setan. Gampang nih mas. Biasanya obatnya salah satu yang sering baca surat An-Nas. Minal jinnati
An-Nas, baca surat An-Nas dari awal sampai akhir. Dan di sini disunahkan untuk membersihkan total. Jadi kalau misalnya buang air kecil itu dihabiskan total. Caranya dengan apa? Sebelum bersuci, tanah nuk itu berdehem. Jadi kalau jenengan lihat ada orang masuk kamar mandi berdehem, itu berarti pakai sunnah. Bukan kode, ngawur kode. Itu sunnah. Jadi kalau buang air kecil disunnahkan untuk membersihkan sisa yang ada berdehem 3 kali. Atau diurut seperti masalahnya di batangnya itu diurut. Itu untuk membersihkan. Itu sunnah. Imamah bukan porno dan macam-macam. Jadi diurut. Kalau yang cara paling gampangnya itu tanah. Kalau enggak, 1 bakal jadi penyakit. 2 menjadikan kita was. Nanti biasanya ada yang kayak bukan ayang-ayangan kadang memang orang ada sakit atau apa ayang-ayangan. Ada yang dia merasa kita irung kabeh. Itu karena apa? Dia enggak tanah. Dia enggak istifroh membersihkan benar-benar. Sisanya itu masih belum total. Jadi disunnahkan. Jadi kalau buang air kecil, terakhir sebelum disiram, maksudnya sebelum kita bersuci, tanah berdehem, minimal berdehem. Kalau yang paling bagus ditekan di sini. Jadi di bawahnya itu paling bagus ditekan pelan. Bukan tekan kencang, pelan aja. Untuk mengeluarkan itu sunnah. Dan insya Allah menjadikan sehat dan tidak punya penyakit was. Wabi imrol lihat yusra ala asfali tadi yang ditaruh tadi yang maksudnya ngelus itu ngurut dari menjalankan tangan kiri dari tangan kiri ini masalahnya batangnya tangan kiri dari bawah dari batang kemaluan. Wa in kunta fis sahra fab'ud an uyunin nadirin. Kalau kalian di padang pasir, gurun, maka kalau mau buang hajat jauh dulu, jangan bukan di tempat tongkrongnya. Minggiro sing rada ado, biar tidak kelihatan dari yang lain. Ngerti isin sithik ngono lho. Maksudnya ngerti isin sithik ning niku kowe ra ganggu, tapi juga jangan ngepaskan angin. Senajan rada ado angine mbok paske ya padha balik ning kono ambune ngono. Jadi yang termasuknya apa? Maksudnya ada akhlak yang mulia dari ajaran Islam sampai hal terkecil dicontohkan, diterangkan. Mana ada ajaran yang semulia ajaran Islam? Enggak ada. Enggak ada satupun di dunia yang semulia ajaran Islam. Yang niru banyak. Justru mau mulia niru daripada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastanzi bi syai' wastatir bi syai'in wajadtah wa la taqsib auratak qabla intiha ila maudil julus. Di sini disunahkan kalau 3 kali itu wastatir bi syai'in wajadtah. Kalau masalah pakai batu tadi yang pakai batu itu 3 kali atau 1 batu 3 sisi bisa dipakai. Dan tidak membuka aurat kecuali sudah sempurna duduk. Kan disunahkan laki atau perempuan buang air kecil itu duduk. Biasanya ngadeg. Disunahkan itu duduk. Termasuk adabnya itu duduk. Pos yang sempurna itu yang dokter sapa di media sosial banyak itu bisa muter-muter barang. Nah aku praktekin ini geledak malah. Artinya jongkok. Nah, total ngangkat aurat selama posisi mau jongkok baru diambil. Jadi tidak langsung durung jongkok wis ngangkat sih. Enggak, dibuat. Ada bukan pokok tapi ada. Sampai segitunya diajarkan tentang membuka aurat. Nah, kira-kira wong wedok udele ketok iki enggak bisa ngomong kita sudah. Senajan ya sing lanang-lanang ya doyan gitu kaya ngono. Tapi masuk di kamar mandi yang tidak ada orang atau di padang pasir yang jauh itu suruh buka auratnya itu maksudnya buka untuk masalah mau kencing ya buka itu total saat sudah jongkok posisi mau duduk dekat baru angkat. Sampai segitunya diajarkan. Kemuliaan ajaran Islam. Wala tastaqbil qiblah wala tastadbiriha wala tastaqbil syams wala qamar. Itu kalau di padang pasir di gurun tidak boleh
ngadep kiblat, tidak boleh belakangi kiblat, tidak boleh menghadap kepada terbitnya matahari ataupun ada matahari atau bulan. Tidak boleh, makruh. Tapi kalau di kamar mandi masih tidak ada masalah. Cuman dari adab biasanya orang-orang tua dulu kalau bangun kamar mandi, terutama masalah WC-nya itu tidak mungkin pas kiblat. Mesti tahu arah kiblat sana, oh WC-nya gini. Kiblatnya sana, WC-nya gini. Kiblatnya sana, WC-nya gini. Tidak pasti tidak bakal. Kalau masalah dia beli rumah, WC-nya ternyata arah kiblat, bongkar. Dibongkar. Kenapa? Karena pasti nggak baik dan tidak akan ada kebaikan keberkahan rumah itu kurang. Kenapa? Lalu ninggal ke sunnahnya Kanjeng Nabi. Wala tajlis fi mutahaddatsin nas, dan jangan buang air kecil di tempat orang yang biasanya ngobrol. Ya senajan jenengan masalah perjalanan di situ biasanya ada tempat yang orang-orang duduk, jenengan buang air kecil di situ. Ya ngawur. Kenapa? Itu biasanya tempat orang duduk kok. Kasihan. Apa meneh bareng mangan pete, jengkol, duren, apa meneh? Dadi ke siji, toko ning kono. Biar pada bubar. Oh, lah ngawur kowe. Habib Umar bin Hafid guru kita aja masalah kenal pot brong dibahas sama beliau. Yuk ganggu orang. Manfaatnya apa toh? Pokoknya kita gaya ke motor sing banter suara untuk adon, tekan suaranya tekan sih. Wow. Karena beliau menyakiti. Nah, kalau orang tersakiti terus kau mau dapat hidupmu enak dari mana? Itu belum diperpanjang sama beliau. Diperpanjang, kau mau dapat hidupmu berkah dari mana? Kau nyakitin orang, kau tidak sadar. Kau ngerusak. Apalagi kalau ada acara yang terganggu, masalah ada orang sakit terganggu. Sampai segitu orang-orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tabul fi ma'ir raqib wa tahta syajaral musmirah, dan jangan buang air kecil di air yang tergenang. Jadi masalah ada genangan air malah buang air di situ enggak boleh. Atau di pohon yang pohon itu berbuah. Enggak boleh, makruh. Nanti buahnya lebih manis, oh, ngawur dulu. Biasanya tuh lebih ada asam-asamnya, oh tidak. Tidak ada. Tetap yang dilarang dalam kegiatan atau yang dilarang dalam ajaran Islam pasti bakal ada keburukan. Pasti bakal ada yang merusak. Wala fil cukupi, dan tidak boleh kencing di lubang. Karena lubang-lubang itu juga kadang tempat tinggalnya hewan, atau lubang-lubang tertentu biasanya tempat tinggalnya makhluk yang namanya jin. Makanya kadang ana dikaplok kali jin, sing salah dudu jin, sing kurang ajar ki menungsone biasanya. Jin ki ra salah, jin ki ra ketok soalnya. Sing dikaplok sing salah. Atau tempat apa? Ini kita iki biasanya ulo tinggal iki tak yo sisan ulone malah dicaplok salah. Wahdar al-ardh salbah wa mahabbir i'tirazan min rashash. Hati-hati dengan tanah yang keras dan tempat lawan angin. Takutnya cipratannya itu loh. Nah, tadi seperti tadi. Cipratan kita nggak tahu. Sarung sudah kecipratan. Romongsone ra ana najis, ternyata najis. Bahaya. Atau masalah kita ini soal apa? Terutama kalau kita kencing di tempat-tempat umum, hati-hati kalau ember kecil itu lebih baik nyalakan pancuran, bersucinya dari pancuran itu. Kalau nyiramnya tidak ada masalah, tapi kalau bersucinya dari pancuran itu, kau bersihkan kaki juga dari yang pancuran. Nata isi rak popo, rotok suci tidak popo. Kenapa? Takutnya yang ember kecil itu sudah air mustakmal atau air najis. Malah kita siram di badan kita najis. Hati-hati, itu lebih bagus dan lebih menyelamatkan kita dunia akhirat. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna amata adabil qabri minhu, sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad, kebanyakan yang diadab dalam kubur karena itu. Berarti bukan satu dua, banyak. Rasulullah mengatakan bukan cuma untuk yang non muslim. Nek non muslim gak ngerti iki maklum. Orang-orang yang tidak beriman sama Allah tidak tahu maklum, tapi tetap dosa, ngawur, tetap dituntut sama Allah. Sing masalah nek awake dhewe wong Islam gak ngerti.
Itu masalah. Dan Rasulullah mengatakan yang banyak diadab karena hal itu. Yang Rasulullah ceritakan ada yang diadab cuma satu cerita, padahal banyak. Rasulullah mengatakan banyak yang tersisa diadab di kubur karena ini. Karena termasuk itu rumongso sholat ternyata catatannya belum sholat. Ya, ini sampai di sini. Semoga Allah memberikan kita pemahaman dan bisa mengamalkan dan bertambah kebaikan kita, kemuliaan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.